Halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Legowo. Di video kali ini kita akan membahas dinamika perekonomian terbuka. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih dampaknya terhadap pendapatan nasional. Nah, oke teman-teman, kita di sini untuk membuka jendela dunia gitu ya. Nah, jadi sistem ekonomi ini kan ada dua nih, sistem ekonomi yang tertutup dan sistem ekonomi yang terbuka. Nah, jadi sistem ekonomi yang tertutup itu analoginya seperti ini teman-teman ya. Dia nggak tertutup, tidak diketahui oleh pasar. Nah, sementara sistem ekonomi yang terbuka itu kita membuka diri gitu. Kita ada yang keluar, nah di sini ada yang masuk gitu ya. Dan ini dari variabel-variabel dari luar gitu ya. Nah, karena sistem ekonomi terbuka adalah perekonomian terbuka, menghancurkan batas isolasi, membuka akses penuh ke pasar, sumber daya dan modal internasional. Nah, jadi sistem ekonomi terbuka ini dia bisa menjadi seperti pedang bermata dua gitu ya. Bisa menjadi hal yang baik dan bisa menjadi hal yang buruk bagi pendapatan nasional negara. Nah, di sini ada tiga katalis pertumbuhan. Nah, ada ekspor, impor, dan aliran modal. Nah, di sini contoh nih, di sini ada pertama aliran modal. Nah, aliran modal ini kan injeksi investasi asing. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, sementara ekspor adalah memperluas pasar internasional, meningkatkan produksi domestik. Nah, terus impor adalah memenuhi kebutuhan, menyediakan barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Nah, jadi itulah tiga katalis dari pertumbuhan. Nah, ini kan saling mengirim ya, saling mengirim dan saling menguntungkan. Nah, jadi ada nih setiap semua itu kan pasti ada tantangannya gitu ya. Nah, di sini ada tantangan transaksi global. Di sini ada ketergantungan ekonomi, ada fluktuasi nilai tukar, ada persaingan internasional. Nah, di sini ketergantungan ekonomi adalah kondisi domestik sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Nah, ketika ekonominya kurang stabil ya, atau ekonomi tidak kurang sehat gitu ya, maka dia rentang terhadap guncangan pasar global. Kenapa? Karena kita bergantung kepada luar untuk produk-produk tertentu. Nah, terus ada fluktuasi nilai tukar. Nah, jadi perubahan kurs mata uang secara instan mempengaruhi nilai perdagangan. Nah, jadi untuk pertukaran mata uang itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, ketika nilai mata uang kita makin merendah, makin keok lah istilahnya, itu pasti mempengaruhi dari pasar global. Karena kita membeli produk mereka dengan harga yang lebih mahal. Nah, yang ketiga ada persaingan internasional. Jadi produsen lokal tuntut menghadapi standar dan harga kompetitor asing. Nah, jadi ketika kan kalau persaingan internasional itu memang sangat ketat teman-teman. Jadi memang bisnis ekspor impor itu nggak segampang yang kita kira teman-teman. Itu banyak tuh variabel di dalamnya gitu. Nah, jadi ketika kita nggak bisa mengikuti kemauannya mereka, ketika kita nggak bisa mengikuti buyer mereka, keinginan buyer gitu tuh kan kita bahkan bisa kehilangan kehilangan pasar lah jadinya. Itu kan bisa dilalui oleh kompetitor kita. Nah, karena kan dia ada standarnya dan harga kompetitor yang bersaing gitu. Nah, di sini ada pemetaan peluang versus resiko. Nah, setiap peluang pasti harus ada resikonya. Itu udah pasti teman-teman. Nah, peluangnya lah akses pasar luas untuk ekspor. Nah, kalau akses pasarnya luas maka kan penjualan semakin meningkat. Nah, tapi resikonya apa? Ada persaingan internasional yang ketat. Jadi persaingan antara bisnis ekspor impor itu sangat ketat ya teman-teman ya. Itu sulit gitu. Kita harus mengikuti kemauan dari buyer, baru belum lagi kemauan dari buyer. Udah gitu kita harus paham lagi tentang bagaimana sistem bisnis di negara tersebut, bagaimana pola masyarakat terus kita pahami gitu. Nah, kalau kita nggak bisa paham itu kita akan berat untuk menjalaninya. Nah, yang kedua ada peluangnya barang murah dan beragam untuk impor. Nah, ada resikonya fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar mata uang kan beda-beda. Contoh kalau $1 itu kalau sekarang ini kursnya sekitar 16.800 atau 17.000 gitu ya. Itu kan beda-beda jadinya. Nah, yang ketiga injeksi modal asing ada ketergantungan ekonomi global. Artinya ekonomi kita bergantung sama mereka. Ya kalau mereka tidak baik-baik saja kita kena dampaknya. Nah, kebijakan sebagai penyeimbang. Nah, jadi kebijakan sebagai penyeimbang gitu ya. Nah, di sini contoh di sini ada kayak timbangannya lah. Timbangan ini bagaikan kebijakan ekonomi. Jadi pertimbangannya dinamika pasar terbuka dan guncangan global. Nah, jadi antara dinamika pasar terbuka dan guncangan global itu harus seimbang. Nah, dia seimbang harus akan menghasilkan kestabilan. Kalau dia nggak seimbang, nggak stabil, maka itu akan mempengaruhi dari kesehatan pasar global tersebut. Nah, karena kita mengevaluasi kinerja ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat adalah satu-satunya cara mengendalikan dinamika perekonomian terbuka. Nah, di sini tujuan akhir adalah kesejahteraan gitu ya. Jadi kesimpulan kita lah, tujuan kita untuk itu adalah
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita ingin ekonomi kita terus berkembang, kita ingin ekonomi kita terus maju secara berkelanjutan, bahkan sampai kapanpun gitu ya. Nah, terus yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu pasti ya. Ketika produk kita bisa menghasilkan barang yang bermanfaat bagi bagi negara luar negeri lah gitu ya, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pabriknya maju, tenaga kerjanya diserap lebih banyak, dan pendapatan negara semakin meningkat. Itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka video ini, dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.